Di awal cerita, terlihat beberapa orang tentara Amerika yang bergabung dalam satuan tim Delta sedang bersiap untuk melakukan sebuah misi paling berbahaya di daerah pedalaman negara Filipina. Setelah sampai di lokasi, tim yang terdiri dari Sugar, seorang kapten, Bishop, seorang sniper, Abel, seorang pengintai, dan Kenny, orang yang bertugas mengarahkan pesawat pengintai selama beroperasi, harus menempuh perjalanan bermil jauhnya melewati hutan tropis di dataran Asia. Misi mereka kali ini adalah untuk menyelamatkan salah satu anggota CIA yang telah ditawan oleh anggota separatis. Akan tetapi mereka tidak sendirian menjalankan misi tersebut. Dengan bantuan dari seorang pilot drone bernama Reaper, mereka terus dipantau agar misi kali ini berjalan dengan baik. Namun mereka juga harus tetap waspada dan sebisa mungkin menghindari kontak senjata. Karena musuh yang akan dihadapi merupakan para teroris yang sangat kejam dan terlatih. Dan jika mereka membuat kesalahan sedikit pun, maka itu akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan mereka. Playboy, we have a systems malfunction on the program. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya tim Delta sampai di lokasi tempat target yang mereka ingin selamatkan ditahan. Ketika mereka sudah berada di posisi untuk mengamati keadaan, tiba-tiba mereka melihat pemimpin teroris dan anak buahnya datang ke tempat itu. Menyadari hal itu, Sugar sang kapten meminta timnya untuk tetap tenang dan fokus pada misi mereka. Dan tidak lama kemudian terjadilah suatu hal yang mengagetkan. Tiba-tiba kelompok teroris langsung membantai orang-orang yang berada di situ. Melihat itu, tim Delta masih berusaha untuk tetap tenang. Namun ketika mereka melihat si pemimpin teroris ingin memenggal kepala seorang anak kecil, sang kapten langsung memerintahkan timnya untuk bersiap. Dan ia juga meminta Kenny untuk mengizinkan drone melepaskan bom sebagai pengalihan. Sampai pada akhirnya mereka bisa menggagalkan aksi gila yang dilakukan oleh para teroris. Karena keributan yang ditimbulkan oleh bom tersebut, para anggota separatis muncul dari sebuah pintu tepat di mana Kenny bersembunyi. Mengetahui itu, Sugar dan kedua anggota lainnya langsung bertindak cepat menyelamatkan Kenny. Namun setelah itu masalah baru muncul ketika kelompok separatis berhasil mengetahui keberadaan Sugar dan timnya. Dan kemudian pertempuran pun terjadi. Menyadari timnya sedang dalam keadaan berbahaya, Sugar langsung memerintahkan Kenny untuk meluncurkan bom dari drone sebagai perlindungan agar mereka bisa melarikan diri. Namun karena anggota separatis terus-menerus menyerang, Sugar yang tengah terpojok akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan kemudian setelah melihat teman-temannya tewas, Kenny dengan cepat langsung melarikan diri dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Ketika keadaan sudah dirasa cukup aman, Kenny langsung berkomunikasi dengan Reaper untuk melaporkan kondisi dan lokasinya. Kemudian Reaper memberitahukan kepada Kenny bahwa tim evakuasi sedang dalam perjalanan. Dan ia juga meminta Kenny segera pergi ke titik penjemputan. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Kenny sampai di lokasi evakuasi. Ketika Kenny berpikir lokasi itu sudah aman, tiba-tiba kelompok separatis memberikan serangan dadakan. Kali ini Kenny lagi-lagi dihadapkan dengan situasi yang sulit. Karena banyaknya musuh yang menyerang, akhirnya pesawat evakuasi pergi meninggalkan Kenny. Melihat itu, Kenny masih berusaha memberikan perlawanan dengan dibantu oleh Reaper yang masih mengawasinya dari udara.
Namun karena banyaknya musuh, Reaper tidak banyak membantu karena keterbatasan amunisi. Akan tetapi, Kenny tidak merasa khawatir karena ia mendapatkan bantuan dari pesawat jet yang sudah siap untuk meluncurkan bomnya. Setelah berhasil selamat dari kondisi yang sangat mengerikan, kemudian Kenny langsung melanjutkan perjalanannya menuju titik evakuasi kedua. Lalu selama perjalanan, Kenny masih ditemani oleh Reaper yang menjadi mata untuk mengawasi pergerakan musuh. Selain itu, Reaper juga mencoba menenangkan Kenny agar ia tetap fokus untuk menyelamatkan diri. Ketika sedang asik berjalan, tiba-tiba Kenny terperosok hingga jatuh ke sungai. Dan tidak lama kemudian Reaper melihat ada pergerakan musuh tidak jauh dari lokasinya. Kemudian Kenny yang sudah terpojok akhirnya memilih untuk melawan musuh-musuhnya. Ketika Kenny berhasil melarikan diri dari kejaran musuhnya, tanpa ia sadari tiba-tiba masih ada satu orang yang berhasil menemukannya. Menyadari jika telah kehilangan kontak dengan Kenny, Reaper beranggapan jika misi kali ini telah gagal. Di tempat lain, ternyata Kenny yang masih hidup telah menjadi tahanan dari kelompok separatis. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Sugar sang kapten datang untuk menyelamatkan Kenny. Kemudian Sugar memberitahukan Kenny untuk segera bersiap. Dan ia juga memberitahukan di saat Sugar terkena ledakan, para kelompok teroris berhasil menangkap Bishop. Dan karena itulah Sugar mengajak Kenny untuk segera pergi menyelamatkan Bishop. Ketika Kenny dan Sugar berada di lokasi di mana Bishop ditahan, mereka langsung menyusun strategi untuk bisa masuk dan keluar dari tempat itu dengan aman. Setelah rencana dibuat, Kenny langsung menghubungi Reaper dan memberitahukan jika ia dan Sugar akan menyelamatkan Bishop yang telah ditahan. Kemudian Kenny memintakan Reaper untuk mengebom tempat itu ketika mereka berhasil mengeluarkan Bishop. Setelah semua disiapkan, Kenny dan Sugar langsung menyelinap masuk ke tempat itu. Dengan penuh kehati-hatian, mereka berusaha mencari ke semua ruangan untuk menemukan Bishop. Akan tetapi, lagi-lagi mereka mendapatkan perlawanan yang sengit dari kelompok teroris. Sampai pada akhirnya, kelompok teroris berhasil menangkap dan menjadikan mereka sebagai tahanan. Menyadari itu, Kenny berharap mereka bisa keluar, karena sebentar lagi pasukan udara Amerika akan mengebom tempat itu. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Kenny dan teman-temannya bertahan? Dan bisakah mereka keluar dengan selamat sebelum bom menghancurkan tempat itu? 2, 1